Selamat pagi teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar matematika bersama Leon. Akan membahas tentang soal kuis yang kemarin yang ada di online. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja ke pertanyaan yang mungkin banyak yang salah. Yaitu pada fungsi kuadrat yang memiliki plus minus. Tetapi yang kemarin, seperti yang telah diajarkan oleh Pak Rindu, mungkin pada anggap saja positif semua, tapi sebenarnya jangan seperti itu, yang seperti yang telah disampaikan pada video sebelumnya. Nah, sekarang akan menjelaskan kenapa mungkin banyak yang salah. Nah, sekarang kita akan masuk ke soalnya. Soalnya itu ini. Nah, kemudian ditanyanya itu G inverse 2X. Nah, tentu saja cara yang pertama adalah pakai inverse-nya berapa. Inverse-nya itu saya pakai cara rumus aja di sini. Min B per 2A plus minus akar 1/A buka kurung X plus determinan per 4A. Oke, ini cara cepatnya ya. Bisa juga pakai cara biasa tapi nggak terlalu masalah. Nah, langsung saya singkat aja. Ini jadi persamaan yang AX kuadrat plus BX plus C. Saya jadikan ini 3 plus minus akar 9. Ya, ini udah saya jadiin gini. Salah, kok 9, 7. Plus X. Nah, oke. Ini hasil hitungannya, 3 plus minus akar 7X. Nah, sekarang ditanyanya G inverse dari 2. Maaf, ini bukan 2X, tapi dari 2. Saya salah tulis. Nah, ini dari 2. Nah, sekarang setelah kita melihat soalnya, tentu saja kita udah mengetahuinya kan, cara ngerjainnya gimana caranya. Nah, ini tinggal masukin aja kan, X-nya jadi 2. Nah, ini seperti biasa. Nah, karena ini ada 7 plus minus. Akar 7 plus X plus minus 3. Nah, ini yang jadi pertanyaan kan. Mana yang benar? Antara plus atau minus kan? Jadi gini, 3 plus minus akar 9. Nah, sekarang pertanyaannya, ini plus atau minus? Karena jawabannya bisa 2, plus atau minus. Dan di pilihan waktu kemarin itu bisa 6 atau bisa 0. Itu dia pertanyaannya. Nah, cara menentukannya adalah menggunakan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu seperti yang telah saya katakan, ini adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu kan seperti ini kan, pasti. Segini kan. Nah, ini adalah titik baliknya, titik simetrisnya. Nah, kalau kamu ke kanan dan kamu ke kiri, pasti hasilnya beda. Ini kan plus, kanan sini X itu plus, dan kiri sini X itu min. Nah, pasti hasilnya itu juga beda. Nah, karena itu kita memerlukan pencarian di mana itu titik simetrinya di sini. Ini berapa simetrinya ini? Nah, simetri ini kan yang kita ketahui kan min B per 2A per yang koma min D per 4A. Nah, tapi ini yang nggak penting. Soalnya kita carinya itu fungsi X. Jadi kita pentingnya itu min B per 2A. Dan seperti yang kita ketahui dari rumus ini, min B per 2A itu udah ada di depan sini. Nah, min B per 2A depan sini berarti 3. Nah, sekarang berarti sumbu simetri S-nya ini itu 3 kan? Nah, berarti pertanyaannya berapa? Yang ditanya itu G min 1, G inverse G, tapi isinya 2. 2 itu lebih kecil dari 3. Berarti kesimpulannya apa? Kalau ini 3, berarti kalau misalnya di sini itu 3, dan ini 3 di sini, dan ini 2, berarti arahnya kemana? Ke kiri kan berarti. Berarti minus. Berarti kamu ambilnya minus. Berarti hasil akhirnya adalah 3 min akar 9. Yaitu 0. Ini jawabannya. Nah, ini soal kontroversial yang pertama ya. Kemudian kita ke nomor 2, soal selanjutnya. Yang nggak terlalu susah-susah banget sih sebenarnya. Nah, soal selanjutnya adalah soal mungkin fungsi yang biasa diajarkan Bu Indra, fx.
sama dengan 2A plus 1 X kuadrat min 4AX min 4X plus 2A. Nah, ini kita keluarin dulu. Jadi min 4A min 4, buka kurung gini, X. Ya, bisa gini kan? 2A X kuadrat 2A plus 1 Fx. Ini pasti gampang dihitung lah. Soalnya ditanya itu adalah harga kurva yang minus untuk setiap nilai X. Tiap X. Pertanyaannya itu A yang memenuhi. Ya ini pasti gampang kan. Berarti kalau kayak gini apa? Kalau kayak gini kalau kita gambar grafiknya, pasti grafik harus di sini. Grafik gak boleh menyentuh sumbu X. Karena kalau menyentuh sumbu X 0 dan 0 itu bukan negatif. Nah, berarti ini determinan lebih kecil dari 0. Karena tidak ada perpotongan antara sumbu X. Nah, kemudian kita juga bisa melihat kalau misalnya grafiknya turun ke bawah berarti A lebih kecil dari 0. Kenapa A lebih kecil dari 0? Karena kalau kita bilang determinan lebih kecil dari 0 tapi A lebih besar dari 0, nanti grafiknya kayak gini. Ini jadi positif. Berarti ini salah. Nah, berarti ini adalah dua syarat. Nah, selanjutnya determinan apa? B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0. Dan A itu yang di sini 2A plus 1. Ini 2A plus 1 lebih kecil dari 0. Nah, ini tinggal dihitung aja ya. Cuma tinggal bentuk ketelitian dan seterusnya. Hasilnya itu A lebih kecil dari min 2/3. Nah, kemudian kita akan coba bahas lagi soal yang ada beberapa nanya-nanyain juga. Menentukan fungsi yang susah itu sebenarnya soal-soal kemarin itu tidak ada yang gimana, cuman ya hitungnya ribet aja sih. Nah, kemudian kita coba melihat soal yang ini. Diketahui FOG X sama dengan 4X kuadrat plus 8X min 3 dengan GX sama dengan 2X plus 4. F 2X plus 4 adalah 4X kuadrat plus 8X min 3. Nah, pertanyaannya adalah F min 1 2X itu berapa? Ya, ini sebenarnya nggak terlalu susah ya. Pertama, kita lihat aja dari sini. Kita jadiin gini. F 2X plus 4 sama dengan 4X kuadrat plus 8X min 3. Ini kan yang saya bilang jadiin gini. Ini sama persis di atas ini caranya. Nah, kemudian kita ubah aja. F2X plus 4 jadi Fx. Fx. Ini pakai pemisalan bisa. Jadi hasilnya nanti memang ini agak ribet. Cuman tinggal ditelitian aja. Hitungnya X kuadrat min 4X min 3. Ini yang saya bilang pemisalan, Y sama dengan 2X plus 4. X-nya adalah 1/2 Y min 4. Y ini nanti berubah jadi X, tinggal dimasukin ke sini. Ya. Kemudian inverse. Inverse pakai rumus yang tadi saya jelaskan di awal. Tinggal dihitung aja ya, lebih teliti kalau misalnya nggak mau salah ya. Jadi 2 plus minus akar X plus 7. Ya, ini yang fungsi inverse. Kemudian F min 1, 2X. 2 plus minus akar 2X plus 7. Jadi sebenarnya soal-soal yang kemarin itu tidak ada yang bagaimana. Hanya perlu ketelitian saja ngitungnya. Nggak boleh terburu-buru. Yang penting kita pahamin konsepnya. Ya, sekian pembahasan mungkin beberapa soal yang dipikir mungkin agak menyusahkan. Dan semoga bisa membantu.